Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Pemerintah menyebut masih memiliki sisa anggaran yang bisa digunakan lebih dari 400 triliun rupiah untuk mensubsidi BBM. Kepastian tidak naiknya harga BBM subsidi seperti Pertalite disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dalam keterangan pers bersama Menko Perekonomian dan Menteri Perhubungan Senin sore. Purbay memastikan pemerintah masih memiliki anggaran sebesar 420 triliun rupiah dalam bentuk sisa anggaran lebih yang bisa digunakan jika memang diperlukan, mengingat harga minyak dunia yang terus naik. Harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau saldo. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai. Tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Jadi itu saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang, gini-gini uangnya banyak nih, kayak benghar, kaya lah. Jadi uang kita cukup. Itu. Meski perang di Timur Tengah terus berlanjut, pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun nanti. Pemerintah menegaskan APBN kita kuat untuk mengantisipasi perkembangan situasi geopolitik dan geoekonomi global. Kita ulas lebih dalam hal ini bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan peneliti Center of Reform of Economic Core Yusuf Rende Manilet. Selamat sore Mas Yusuf. Selamat sore Mbak Sister. Ya. Di tengah sejumlah negara mengambil tindakan yang cukup ekstrim, bahkan ada darurat energi nasional di Filipina, pemerintah Indonesia memastikan harga BBM tidak akan naik sampai akhir tahun. Anda melihat ini solusi atau justru mengundang risiko jangka panjang terhadap kesehatan APBN? Ya, tentu setiap kebijakan konsekuensinya ya. Kalau seandainya sekarang pemerintah memilih untuk tidak menaikkan harga BBM, konsekuensi jangka pendeknya tentu bisa dilihat dengan harga ataupun inflasi yang diekspektasikan itu bisa berada pada kisaran target pemerintah di angka 3,5 plus minus 1% gitu. Nah, tetapi saya kira keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM ini juga didasarkan atas beberapa asumsi. Kalau kita ikuti dan cermati apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya di beberapa kesempatan, salah satu yang sering disebutkan itu adalah threshold kenaikan ataupun harga rata-rata yang bisa ditampung gitu ya oleh APBN di kisaran angka 99 atau bahkan 100 US$ per barel. Ya, artinya ketika asumsi tersebut memang mencapai angka tersebut, maka selama itu pula APBN masih bisa menahan ya atau mengkompensasi kenaikan harga. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apabila ternyata dalam katakanlah 4 hingga 5 bulan ke depan harga rata-rata dari BBM itu mengalami kenaikan di atas 100%, ini kan artinya thresholdnya mengalami peningkatan. Dan dalam konteks tersebut yang kami khawatirkan, disitulah kemampuan APBN untuk kemudian menahan ya, mengkompensasi agar tidak naik harga BBM itu relatif berat gitu. Karena sekali lagi ketika harganya thresholdnya itu mengalami peningkatan, maka disitulah kemudian pemerintah harus menanggung beban lebih tinggi gitu. Kalau kita pertegas, ada mengatakan 4-5 bulan dengan asumsi harga minyak tetap di kisaran $100 begitu ya Mas Yusuf. Tapi kan kalau thresholdnya tidak melebihi. Oke. Menkyu mengatakan masih ada bantalan dari SAL. Apakah ini cukup menenangkan atau sebenarnya masih ada risiko di belakangnya? Saya kira memang masih ada risiko di belakangnya ya. Artinya selama kemudian pemerintah tidak mau ya sekali lagi melakukan efisiensi pada pos yang lain, saya kira SAL itu hanya sekedar bantalan sementara gitu. Nah, kalau kita melihat dari perkembangannya kan saat ini pemerintah masih diuntungkan dengan angka rata-rata
harga BBM yang masih berada di kisaran 85 ya. Nah, tetapi kalau seandainya angka rata-ratanya ini mengalami peningkatan seperti yang kita diskusikan di awal gitu, saya kira kita bukan tidak mungkin angka SAL yang disampaikan oleh Pak Purbaya tadi itu juga belum tentu cukup gitu, karena Oke. di saat yang bersamaan kan pemerintah harus menanggung kompensasi kenaikan harga BBM, dan di saat yang bersamaan juga harus memastikan beberapa program belanja strategis dan juga rutin itu tetap berjalan gitu. Jadi saya kira memang perlu hati-hati juga gitu kalau kita berbicara seberapa kuat bantalan yang dipunyai atau dimiliki oleh pemerintah saat ini. Mana lebih beresiko, Mas? Satu sisi kan kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, maka kan harapannya daya beli masyarakat tidak tergerus, begitu kan? Nah, tapi apakah Anda punya proyeksi lain, mana yang paling berbahaya, tidak menaikkan harga BBM atau tetap dengan harga yang sekarang, sehingga apakah masyarakat bisa tercipta sense of crisis-nya dengan langkah yang diambil saat ini? Ya, saya kira masyarakat sudah relatif bisa membaca gitu ya, bahwa saat ini kondisi geopolitik kita, geopolitik Timur Tengah itu mempengaruhi harga BBM di dalam negeri, dan apa yang bisa dilihat dari sense of crisis-nya masyarakat itu ketika masyarakat mengantri ya, ketika sebelum ada pengumuman ditahannya harga BBM di akhir bulan Maret kemarin. Saya kira itu sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat itu tahu bahwa ada potensi kenaikan harga BBM yang bisa terjadi gitu kalau seandainya kondisi dari geopolitik ini mengalami pemburukan gitu. Dan dalam konteks ini tentu masyarakat juga sudah paham bahwa ketika harga itu terjadi maka mereka harus melakukan langkah mitigasi. Jadi kalau dibilang masyarakat paham, saya kira paham. Nah, masalahnya tentu kalau seandainya pilihannya bagi pemerintah saat ini, memang kalau menurut kami memang perlu ditahan terlebih dahulu agar tidak kemudian kondisi dari kenaikan harga BBM ini bisa memberikan implikasi langsung kenaikan ke inflasi atau harga barang gitu. Ya. Karena kalau seandainya tidak ditahan, terutama di periode setelah Lebaran, ada dua implikasi yang kemudian bisa terjadi gitu. Yang pertama, tentu daya beli masyarakat akan tergerus ya, karena angka inflasinya langsung sangat tinggi, dan yang kedua dia faktor tadi ada. Tapi masalahnya, Mas Yusuf, kita sama-sama tahu pemerintah lembaga utang internasional downgrading posisi kita, posisi utang Indonesia. Lantas apakah ini dengan kebijakan tersebut justru menambah bayang-bayang ketakutan para investor untuk masuk ke Indonesia karena ketidaksehatan APBN? Mungkin nanti dijawab Mas Yusuf, kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, jadi Mas Yusuf, dengan fluktuatif harga minyak tapi konsisten rata di $100 bahkan lebih, maka apakah menurut Anda memang sebaiknya harga BBM dinaikkan? Oh, kita punya hitung-hitungan kalau misalnya harga minyak sampai dengan akhir tahun nanti itu secara rata-rata tidak melebihi $100 per barel, dan di saat yang bersamaan kemudian pemerintah tidak melakukan penyesuaian di ruang belanja, sebenarnya pemerintah masih bisa melakukan pembatasan atau tidak menaikkan harga BBM. Jadi thresholdnya kami itu sebenarnya hitungannya hingga maksimal $100 per barel. Namun sekali lagi, kalau seandainya ternyata harga rata BBM itu kemudian ternyata lebih tinggi di atas $100 per barel, maka langkah keduanya menurut kami harus melakukan efisiensi di program-program strategis yang sifatnya besar gitu. Nah, baru kalau seandainya ternyata sudah dilakukan efisiensi di program strategis, kemudian ternyata masih belum cukup juga karena katakanlah harga ratanya itu di atas $120 per barel, yang pada saat ini sebenarnya tidak terjadi gitu. Tetapi ketika itu terjadi, disitulah pemerintah harus mengambil keputusan yang tidak populer dengan melakukan penyesuaian harga BBM gitu, sehingga nantinya itu yang bisa kemudian menjaga agar defisit anggarannya itu tidak melebihi ya angka rasio 3% terhadap PDB. Jadi bisa dipilih salah satu, atau lebih baik menaikkan harga BBM, atau lebih baik menunda sejumlah program yang membutuhkan anggaran yang besar, Mas Yusuf? Yes.
saya kira saat ini memang yang strategis adalah menunda sementara waktu program-program yang besar gitu. Apalagi momentumnya saya kira cukup tepat gitu ya. Oke. Kita masih berada di awal tahun, pemerintah juga belum banyak menjalankan programnya secara masif gitu ya, karena baru di kuartal pertama. Jadi saya kira itu masih bisa disesuaikan kembali Oke. agar ya itu tadi tidak dikorbankan hal-hal lain sebenarnya juga relatif lebih penting seperti Oke, itu, Mbak. kalau dari proyeksi Anda sendiri, seberapa tahan APBN menanggung beban dari subsidi karena tidak menaikkan harga BBM? Ya, Karena jadi kan kalau mungkin kami dalam bulan Maret kemarin 59% kan harga minyak sudah naik, hanya dalam 1 bulan. Ya, jadi kalau kami memprediksikan di pertengahan dari bulan April hingga pertengahan tahun ini, kemungkinan harga BBM akan mengalami kenaikan di angka masih di atas 100% gitu. Dan dengan kondisi tersebut, saya kira rata-rata harga minyak itu memang akan mengalami kenaikan sehingga akan memberikan dampak ke APBN. Namun setelah pertengahan tahun kami prediksikan akan relatif dalam skenario tertentu itu akan mengalami normalisasi gitu ya, dengan kondisi geopolitik yang sudah relatif lebih kondusif misalnya. Nah, dengan skenario tersebut memang kita masih menahan defisit anggaran itu di bawah 3%, tetapi Oke. sudah mentok nih di batas atas di angka 2,9%-an gitu. Jadi skenario seperti itu. Jadi dia akan naik di Ya. di pertengahan tahun ini, namun ternormalisasi di semester kedua nanti. Ya, sebenarnya pembahasan kita saat ini juga seharusnya dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Hekal, dan tadi sudah setuju untuk ikut berdiskusi, namun hingga jam sekarang saat ditayangkan, Saudara, Muhammad Hekal belum juga bergabung baik melalui Zoom. Mas Yusuf, sebelumnya ketika ada masalah, ada pemeringkat internasional menurunkan peringkat utang Indonesia, lantas apakah hal ini, keputusan ini justru akan kembali memberikan catatan buruk? Singkat saja untuk APBN. Ya, tentu ini akan mendapatkan catatan dari lembaga pemerikatan rating. Oke. Apalagi kalau kita lihat di catatan yang disampaikan, pemerintah itu disoroti mengenai pengelolaan anggaran, terutama pada program-program strategis yang dinilai belum cukup mampu untuk bisa dibelanjakan atau bisa dieksekusi oleh pemerintah gitu. Nah, sekarang saya kira pemerintah punya peluang ya untuk kemudian semacam memberikan pembelaan dengan cara melakukan realokasi pada program-program ini gitu. Baik. Jadi pemerintah punya semacam pembelaan untuk kemudian menindaklanjuti apa yang concern oleh para lembaga pemerikatan rating ini. Baik, terima kasih Mas Yusuf telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Mas.